Perkenalkan, nama saya Erliana Gimayati. Di sini saya ingin mempresentasikan, terkait ujian akhir semester fisika, yaitu membuat presentasi terhadap materi semikonduktor sebagai berikut. Di sini, eee, terdapat daftar isi. Yang pertama adalah struktur atom dan penjelasan bilangan kuantum bahan semikonduktor pada tabel periodik. Yang kedua, pita energi dalam semikonduktor, perbedaan tipe P dan tipe N. Yang ketiga, cara membuat semikonduktor hingga device yang menggunakan semikonduktor. Yang keempat, menjelaskan metode pembuatan semikonduktor dengan PLD. 5. Isu terkini dalam teknologi semikonduktor. Yang pertama adalah struktur atom dan bilangan kuantum. Struktur dalam atom berada dalam orbital, yaitu daerah di ruang tempat kemungkinan terbesar ditemukan elektron. Posisi dan energi elektron ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum N, yaitu menunjukkan tingkat energi utama atau kulit atom. Nilainya adalah bilangan bulat positif, N sama dengan 1, 2, 3. Kemudian semakin besar nilai N, maka semakin jauh elektron dari inti atom dan makin tinggi energinya. Yang KB, bilangan kuantum momentum sudut atau L, juga disebut bilangan kuantum azimutal, menunjukkan bentuk orbital, nilainya dari 0 sampai N kurangi 1. Nah, di sini ada bilangan kuantum azimut, yaitu bentuk orbitalnya. Kalau L-nya itu 0, itu orbitalnya S, yaitu satu kotak. Kalau L-nya 1, orbitalnya P, 3 kotak. Kalau L-nya 2, orbitalnya D, 5 kotak. Kalau kalau L-nya 3, yaitu orbitalnya F, ada 7 kotak. Nah, lanjutannya adalah di sini, di C, bilangan kuantum magnetik. Menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Nilainya berkisar dari -1 hingga +1. Menunjukkan jumlah orbital dari setiap tipe. Nah, yang tadi disebutkan L0 itu orbitalnya S, yaitu untuk kuantum magnetiknya itu 0. Kalau L-nya 1, yaitu P, 3 orbital, yaitu dari -1, 0, 1. Kemudian L2 itu D, 5 orbital, yaitu -2, -1, 0, 1, 2. L-nya itu 3F, 7 orbital, yaitu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nah, terdapat di tabel sebelah kanan juga ini, kalau kulitnya N1, L-nya itu 0, 1s, orientasi atau magnetiknya itu 0, N2 itu L sama dengan 0, L sama dengan 1, ada 2s dan 2p. Kemudian kalau N3 itu ada L-nya itu 0, 1, 2, ada 3s, 3p, 3d dengan magnetiknya seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada juga D, bilangan kuantum spin atau ms, menunjukkan arah spin elektron. Nilainya adalah plus setengah arah putaran elektron searah jarum jam, atau minus setengah, yaitu arah perputaran elektron berlawanan jarum jam, yaitu setiap orbital maksimal diisi oleh 2 elektron dengan spin berlawanan. Nah, ada 3 nih, misalnya spin S ini ya, ada 3. Kita isi dulu nih full-nya, kalau tandanya ke atas berarti itu adalah setengah. Jadi kalau ini udah full satu satu satu, nah mulailah, pengisian tadi ke bawah, yaitu satu orbita diisi oleh 2 elektron. Nah, di sini adalah, negatif, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah harga 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari 3216S. Nah, 16S ini dijabarkan seperti ini dan didapatkan elektron terakhirnya adalah 3p4. Nah, 3p4 ini berarti kuantum utamanya itu 3, kuantum azimutnya itu adalah L-nya 1 karena di orbital P. Kemudian kuantum magnetiknya tahu dari mana? Nah, taunya itu karena di sini ada 4-nya di elektron, diisi dulu ini satu 2 3. Nah, keempat itu ke bawah, berarti di sini di dalam magnetiknya -1, kuantum spin-nya adalah -1/2 karena ke bawah. Nah, kemudian masuk ke bahan 1.2, bahan semikonduktor dan letaknya di tabel periodik. Nah, bahan semikonduktor adalah unsur yang memiliki konduktivitas listrik antara konduktor logam dan isolator. Umumnya itu ditemukan di golongan 4 dan di sekitar garis tangga metaloid pada tabel periodik. Nah, di sini saya sudah menyantumkan beberapa yang termasuk dalam semikonduktor itu ada boron, aluminium, silikon, fosforus, gallium, germanium, arsenik, indium, dan juga antimoni. Nah, di sini saya juga, sudah melengkapinya, mungkin tidak semua, di sini ada silikon di golongannya sudah ada, itu sebagai semikonduktor utama, germanium digunakan untuk sensor dan dioda, arsenik digunakan dalam senyawa semikonduktor, antimon metaloid digunakan dalam paduan semikonduktor, selenium itu biasa dipakai dalam fotokonduktor, tellurium metaloid dipakai dalam solar cell, ada gallium yaitu dalam senyawa gas gallium arsenid,
indium yaitu dalam senyawa seperti indium fosfid, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke yang kedua yaitu 2.1 yaitu pita energi dalam semikonduktor. Nah, dalam teori kuantum, elektron dalam bahan padat menempati pita energi atau energi bands. Yaitu ada pita valensi, valence band, tempat elektron itu terikat ke atom. Kemudian ada pita konduksi, yaitu conduction band, tempat elektron itu bebas bergerak, memungkinkan arus listrik. Kemudian ada celah pita atau band gap, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar elektron bisa loncat dari valensi ke konduksi. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kalau pada, 0 Kelvin tidak ada elektron dalam pita konduksi. Jadi di sini bebas pita konduksinya, yaitu masih terikat di pita valensi. Di sini juga terdapat, band gap atau tadi ada valensi band ya. Nah, kemudian di sini, ada celah pitanya, yaitu celah pitanya kurang lebihnya 1,1 lah. Nah, kalau suhunya ini di sini contohnya 300 Kelvin, maka, pita valensi ini pindah ke pita konduksi, gitu. Nah, perpindahan ini kurang lebihnya seperti ini di gambar bawahnya. Itu ada elektron valensi sama elektron valensinya yang seperti ini. Kemudian dia bebas, elektron valensi ini pada suhu yang 300 ini membebaskan diri menjadi elektron bebas, seperti ini. Nah, dia pindah dari valensi ke dia pindah dari valensi ke konduksi. Nah, seperti ini. Sehingga meninggalkan hole di sini, gitu. Nah, kemudian dalam semikonduktor ini, terbagi menjadi 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang pertama adalah ciri semikonduktor intrinsik. Di sini ada band gap kecil, yaitu kurang lebih 0,6 sampai 2. Contohnya adalah silikon tadi ini kurang lebih 1,1 ya, 1,1. Kemudian di sini ada ketika, semikonduktor mendapat energi termal, yaitu kenaikan suhu, sebagian elektron bisa lompat dari pita valensi ke konduksi, menghasilkan konduktivitas sedang. Pita valensi yang kosong disebut lubang atau hole, yang bisa dikatakan sebagai muatan positif yang bisa bergerak ketika lubang tersebut diisi oleh elektron lain yang berasal dari ikatan kevalen atom tetangga. Nah, jadi kalau, pada suhu 0 Kelvin tuh ikatan kevalennya kuat, tetapi ketika dia mulai naik suhunya, maka di sini elektronnya akan mengalami perpindahan ya dari dia pertamanya adalah di pita valensi ke pita konduksi tadi. Nah, jadi nih, elektronnya bebas, gerakan elektron bebas sehingga menimbulkan hole. Hole tadi yang disebut, muatan positif, dia katakan muatan positif. Seperti ini contohnya untuk semikonduktor intrinsik. Nah, kemudian untuk ciri semikonduktor, ekstrinsik sendiri, yaitu semikonduktor murni yang sudah menerima atur unsur lain atau impuritas. Proses penambahan unsur lain impuritas disebut dengan doping. Proses pendopingan memasukkan impuritas terkendali ke kristal semikonduktor agar jumlah pembawa muatan atau elektron atau lubang naik drastis. Prosesnya bergantung pada teknologi yang dipakai dan tingkat presisi yang dibutuhkan. Penambahan atom impuritas dari golongan yang berbeda dalam kisi kristal silikon atau germanium menghasilkan perubahan sifat listrik dan menghasilkan semikonduktor tipe N dan tipe P. Nah, contohnya di sini nada elektron inti, ada juga, di sini pada luar orbit terluar, elektron inti dan elektronnya sendiri itu yang ini. Jadi elektron inti yang diarsir, elektronnya ini. Nah, contohnya di sini, ini ada antimoni, arsen, sama fosfor. 5 elektron valensi, dia menghasilkan semikonduktor tipe N oleh kontribusi elektron tambahannya. Ini impuritas donornya antimoni. Kemudian di sebelah kanan ada boron, aluminium, gallium, 3 elektron valensi yang menghasilkan semikonduktor tipe P oleh pembentukan hole atau kekosongan elektron. Nah, impuritas aseptornya itu boron. Nah, di sini ada semikonduktor yang telah didoping atom donor seperti ini dan semikonduktor yang telah didoping atom aseptor seperti ini konsepnya. Nah, kemudian di sini adalah perbedaan dengan 2.2 perbedaan dengan konduktor. Di sini ada sifat antara perbedaan, sifat konduktor logam dan semikonduktor. Di sini misal pita konduksi itu untuk logam sendiri tumpang tindih dengan pita valensi, sedangkan semikonduktor terpisah oleh celah energi atau band gap. Band gap-nya di sini tidak ada atau sangat kecil, sedangkan di sini ada kecil 0,6 sampai 2. Elektron bebas banyak tersedia sejak awal
ininya sedikit berasal dari thermal atau doping. Sedangkan konduktivitasnya kalau, logam itu tinggi dan stabil, sedangkan semikonduktor itu sedang, bisa diatur tergantung sensitif suhu. Kemudian respon suhu, konduktivitas menurun saat panas, sedangkan semikonduktor konduktivitas naik saat panas. Nah, kemudian 2.3 yaitu perbedaan semikonduktor tipe N dan tipe P. Yang pertama, semikonduktor tipe N yaitu negatif. Di sini ada doping, dopingnya itu unsur donor dari golongan 5, misalnya PAS punya 5 valensi, elektron ekstra menjadi pembawa muatan mayoritas, elektronnya itu sebagai pembawa utama arus, contohnya tadi itu silikon doping dengan fosfor. Kemudian yang kedua adalah semikonduktor tipe P atau positif, dopingnya itu unsur akseptor dari golongan 3, misalnya boron, aluminium. Punya 3 valensi, kekurangan elektron menciptakan lubang atau hole, kemudian bertindak seperti muatan positif. Nah, lubang atau pembawa utama arus. Lubang itu sebagai pembawa utama arus. Contohnya silikon, silikon didoping dengan boron, seperti itu. Nah, masuk ke yang ke-3.1, yaitu cara membuat semikonduktor hingga device-nya. Nah, pada proses pembuatan semikonduktor hingga menjadi perangkat elektronik, melibatkan banyak tahapan yang kompleks, mulai dari bahan mentah hingga integrasi dalam device seperti contohnya handphone. Nah, di sini ada visualnya yaitu semiconductor to device, ada silicon wafer, nanti fabrication, assembly, sampai nanti integration-nya tuh tergantung device-nya. Nah, biasanya yang pertama adalah tahap awal atau bahan dasar semikonduktor. Ada yang namanya pemurnian silikon, yaitu dimulai dari pasir kuarsa Si02, dilebur jadi silikon metalurgi, kemudian dimurnikan dengan proses ion refining atau Kozlarski metode. Jadi silikon ingot murni. Hasilnya itu monokristal silikon ultramurni, yaitu hampir hampir 100% ya, tapi nggak 100%, yaitu 99,9999%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan dan polishing. Ingot dipotong jadi wafer tipis, tebalnya sekitar 0,7 mm, kemudian wafer dipoles hingga sangat halus dan bersih, sehingga siap untuk proses fabrikasi. Nah, di sini yang kedua adalah proses fabrikasi chip IC di atas wafer. Fabrikasi dilakukan di clean room dengan lingkungan ultra bersih dan suhu terkontrol. Nah, yang pertama adalah oksidasi, yaitu menumbuhkan lapisan tipis Si02 di permukaan wafer sehingga sebagai isolator awal. Kemudian yang B, fotolitografi, yaitu teknik untuk menggambar pola sirkuit mikro di atas wafer. Yang pertama gimana? Lapisan fotoresis ditambahkan. Kemudian sinar UV disinar ke masker, cetakan pola sirkuit. Kemudian yang ketiga, bagian yang terkena UV akan larut. Kemudian keempat dilanjut attaching atau pengikisan mengikuti pola. Nah, yang ketiga atau C, doping ion implantation, yaitu penamaan atom seperti boron P tipe atau fosfor N tipe untuk membentuk junction. Kemudian yang ke-D yaitu deposisi lapisan, yaitu proses seperti chemical vapor, deposition atau CVD atau pulse laser deposition, PLD untuk menambah lapisan konduktor isolator di atas wafer. Nah, di sini juga ada attaching and CMP, chemical mechanical polishing. Attaching untuk membentuk jalur sirkuit, sedangkan CMP digunakan agar permukaan tetap rata meski sudah banyak lapisan. Yang terakhir untuk proses fabrikasinya itu adalah metalisasi, yaitu menambahkan jalur logam, biasanya aluminium atau tembaga untuk menghubungkan transistor dan membentuk suatu rangkaian. Nah, dilanjutkan lagi, di sini adalah proses assembly tadi dari wafer ke chip. Yang pertama ada ditching. Nah, wafer dipotong-potong menjadi potongan kecil disebut dies. Setiap die ada satu chip. Nah, yang ke B yaitu bonding atau packaging. Chip itu disambungkan ke kaki-kaki logam atau lead frame dan dilapisi pelindung encapsulation. Tujuannya apa? Untuk perlindungan, konektivitas, dan pembuangan panas. Yang keempat adalah integrasi ke dalam perangkat. Yang pertama, yaitu kita testing dan kita sorting, dicek satu persatu hanya chip yang lulus uji yang dikirim ke pabrik device. Kemudian juga ada PCB assembly, yaitu chip dipasang ke print circuit board atau PCB bersama komponen lain, ada kondensator, resistor, dan sebagainya. Kemudian integration, yaitu PCB dimasukkan ke dalam casing device, yaitu bisa smartphone, laptop, TV, atau kendaraan listrik. Nah, yang ini contohnya tadi ya, silicon wafer, kemudian di sini ada fabrication-nya tadi itu ada fotolinografi, doping, deposisi. Nah, di sini assembly, ini ada batching, packaging, kemudian di integration adalah ke device-nya. Nah, terus
Hmm, 4.1 itu ada metode pembuatan semikonduktor atau PLD. Nah, PLD ini merupakan metode deposisi di mana sebuah laser berenergi tinggi dipancarkan secara terputus-putus atau pulsa ke permukaan material target. Energi dari laser ini menyebabkan material tersebut menguap dan membentuk plasma yang kemudian menempel pada substrat sehingga terbentuk lapisan tipis. Nah, visualnya seperti ini, ada peluru laser yang ditembakin ya, ditembakin mengenai target, kemudian nanti dia terbentuklah, suatu plasma, plume, ada substratnya di dalam vakum, ruangan yang vakum. Nah, jadi yang pertama adalah laser pulsa ditembakkan. Sebuah laser berenergi tinggi, misalnya yaitu GIG atau excimer, ditembakkan dalam bentuk pulsa ke permukaan material target di dalam ruang vakum, seperti ini. Kemudian material target menguap, yaitu energi dari laser menyebabkan material target atau bahan semikonduktor atau lainnya menguap sangat cepat dan membentuk plasma, yaitu awan partikel yang terionisasi seperti ini. Kemudian pembentukan plasma atau plume ini berisi atom, ion, dan molekul dari material target. Arah pergerakan plume adalah lurus menuju substrat karena tidak ada udara yang menghambat karena ruangnya itu vakum seperti ini. Nah, dilanjutkan, ada proses deposisi ke substrat, yaitu partikel dalam plasma bergerak dan mengendap di atas substrat yang diposisikan berhadapan langsung dengan target. Proses ini menghasilkan lapisan tipis atau thin film di atas substrat. Kemudian terakhir adalah pengaturan atmosfer. Ruang deposisi dapat diatur dengan vakum tinggi atau diberi gas tertentu, misalnya gas oksigen untuk membentuk lapisan oksida. Kemudian dilanjutkan dengan temperatur substrat juga bisa dikontrol untuk meningkatkan kualitas lapisan. Nah, masuk ke yang terakhir yaitu 5.1 ya adalah isu terkini dalam teknologi semikonduktor. Nah, dalam bidang, teknologi yang pertama itu ada node manufaktur semakin kecil, yaitu kurang dari 3 nanometer. Perkembangannya yaitu TSMC dan Samsung bersaing dalam, produksi chip 2 nanometer. Isunya apa? Semakin kecil node, semakin mahal biaya riset dan manufaktur, dan tantangan fisik kebocoran arus dan panas. Kemudian juga di sini adalah ada solusinya, yaitu teknologi baru seperti Gate-All-Around atau GAA dan penggunaan material baru misalnya Graphene atau MOS2. Nah, yang kedua adalah All-on-Chip and Chip khusus AI. Permintaan tinggi untuk, chip AI, Edge di perangkat bukan cloud. Contohnya Google TPU, Apple Neural Engine, and NVIDIA Grace Hopper Superchip. Isunya apa? Daya saing produsen lama versus startup baru dengan desain chip AI yang lebih efisien. Nah, kemudian untuk isu bisnis dan ekonominya, yaitu persaingan geopolitik dan supply chain, yaitu Amerika Serikat versus Tiongkok. Sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor chip canggih ke Tiongkok seperti chip AI, yaitu mendapat respon nih, Tiongkok mempercepat pengembangan chip domestik, kemudian Amerika Serikat dan sekutu membangun semikonduktor fabs baru, misalnya chip Arch di AS dan subsidi Eropa. Isunya apa? Yaitu ketergantungan global pada TSMC di Taiwan masih besar sehingga meningkatkan resiko geopolitik tinggi. Kemudian apalagi yaitu ada krisis tenaga kerja ahli, yaitu kekurangan engineer berpengalaman dalam desain IC dan manufaktur. Upayanya apa sih yang dilakukan? Yaitu industri dan universitas berkolaborasi menciptakan kurikulum chip design dan silicon engineering. Nah, untuk perkembangan di aplikasinya sendiri yaitu semikonduktor otomotif, yaitu EV dan mobil otonom membutuhkan banyak chip untuk kontrol motor, sensor lidar, AI, dan sebagainya. Isunya apa? Yaitu kekurangan chip otomotif masih belum sepenuhnya pulih sejak pandemi. Kemudian yang ke B yaitu semikonduktor untuk IoT dan edge computing. Dibutuhkan chip hemat daya dengan konektivitas tinggi, contoh LoRa, Zigbee, NB-IoT, dan edge AI chips. Ada juga quantum semikonduktor, yaitu perusahaan seperti IBM dan Intel bereksperimen dengan qubit berbasis semikonduktor. Ada quantum dot, silicon spin qubit. Masalahnya apa? Yaitu stabilitas dan skalabilitas qubit masih dalam tahap riset awal. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan.